Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusyanti dengan NPM S1A 2000038 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UTS, yaitu presentasi tentang teori komunikasi, yaitu materi yang saya ambil teori komunikasi administrasi. Sebenarnya masih banyak teori-teori lainnya, cuman yang saya lebih pahami yaitu teori komunikasi administrasi. Dengan dosen Pak Gugun Faisal Rizky, S.Ikom, M.Ikom. Oke, langsung ke slide yang pertama. Langsung saja ke slide yang pertama, yaitu nama tentang identitas. Dan slide kedua tentang pengertian komunikasi administrasi. Komunikasi administrasi adalah penyampaian pesan secara timbal balik di antara anggota untuk menempuhkan saling pengertian dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Lanjut ke slide ketiga, yaitu yang pertama ada proses menggunakan lembaga sekelompok orang atau lebih, yang berarti berlebihan dari satu orang. Yang kedua, komunikasi antar persona. Dan yang ketiga, sebagai proses atau dilakukan dalam rangka kerjasama atau timbal balik. Yang keempat, penggunaan lembaga bersama-sama oleh anggota organisasi. Yang kelima, komunikasi yang bersifat internal. Dan yang keenam, komunikasi yang berorientasi pada tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya yaitu tentang ciri-ciri khusus komunikasi administrasi. Yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, informasi harus berasal dari dan diperuntukkan bagi anggota organisasi sendiri. Yang kedua, informasi harus ada relevansinya dengan kelaksanaan tugas dan tujuan organisasi. Yang ketiga, informasi harus mendukung pelaksanaan tugas dan tujuan organisasi. Slide selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis komunikasi administrasi, yaitu yang pertama ada penyampaian dan prosedur atau arus komunikasi. Yang pertama itu sifat penyampaian dibagi menjadi 2, yaitu formal dan informal. Yaitu formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang memanfaatkan saluran-saluran formal dalam organisasi. Saluran formal disebut pula saluran birokrasi. Terus komunikasi formal juga disebut sebagai komunikasi resmi. Terus ada komunikasi informal. Kalau komunikasi informal yaitu adalah jenis komunikasi antar individu yang pada umumnya terjadi di dalam satu organisasi. Namun di dalam komunikasi informal ini, pesan yang disampaikan atau proses komunikasinya terjadi secara spontan atau langsung alias tanpa rencana sebelumnya. Atau dengan kata lain, bahwa komunikasi informal ini dilakukan tanpa adanya persetujuan dan kesepakatan yang ada di dalam struktur organisasi. Lanjut yang kedua, prosedur atau arus komunikasi, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi informal. Komunikasi ke bawah itu, bentuk komunikasi ke bawah menunjukkan bahwa menggunakan saluran kombinasi menghasilkan hasil terbaik. Bahwa urutan saluran menurut tingkat keefektifannya ada 5 macam, yaitu yang pertama, kombinasi lisan dan tulisan. Yang kedua, lisan. Yang ketiga, tulisan. Yang keempat, papan pengumuman. Yang kelima, selentingan. Terus kalau komunikasi ke atas itu menunjukkan bahwa komunikasi ke atas setidaknya mempunyai 5 fungsi, yaitu ada 4 fungsi. Yang pertama, melengkapi manajemen dengan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan.
Yang kedua, membantu mengurangi tekanan dan frustasi pegawai akibat suasana kerja. Fungsi yang ketiga, meningkatkan kesadaran partisipasi pegawai dalam perusahaan. Yang keempat, yaitu fungsi yang terakhir, sebagai bonus, komunikasi ke atas menyerahkan penggunaan komunikasi ke bawah yang lebih memuaskan pada masa depan. Kalau komunikasi horizontal, yaitu komunikasi horizontal yang efektif dalam organisasi, yaitu pertukaran antara perwakilan dan personil pada tingkat yang sama dalam diagram organisasi. Diagram komunikasi horizontal juga memiliki fungsi komunikasi horizontal dalam suatu organisasi, yaitu ada 4 fungsi. Yang pertama, koordinasi tugas. Yang kedua, penyelian masalah. Yang ketiga, berbagi informasi. Yang keempat, penyeleksian konflik. Terus saluran informasi informal. Saluran informasi informal adalah dalam organisasi sering diberi cap desan-desus dan sletingan. Bisa diistilahkan sebagai grepepin. Istilah grepepin muncul pada masa Perang Saudara. Lanjut ke slide berikutnya. Terus di slide berikutnya ini ada tujuan dan kesimpulannya. Tujuan teori komunikasi administrasi adalah tujuan utama komunikasi administrasi lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja guna menunjang kelancaran proses koordinasi yang terpenting melalui komunikasi informasi tersebut dapat lebih bermanfaat dan tersebar ke seluruh penjuru organisasi. Kesimpulannya, menyimpulkan bahwa komunikasi administrasi sangatlah penting dalam kehidupan berorganisasi masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini lebih menjurus pada pegawai-pegawai pemerintahan dan karyawan-karyawan swasta. Sehingga dalam berkomunikasi antara atasan dan bawahannya dapat melancarkan suatu pekerjaan. Oke, mungkin cukup. Berikut adalah penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau tentang penulisan yang salah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.